Nah, setelah itu, si Fuzi ini perlahan mendekat dan mengancam. Jikalau mereka berdua tidak berpisah, maka ia akan menebasnya. Di sana sang ibu menyuruh Mizuha mundur karena ingin melindunginya. Namun si Mizuha ini memeluk ibu palsunya karena tidak bisa meninggalkan ibunya. Lantas si Fuzi ini menyimpan pedangnya dan mempersilahkan Noker untuk mengklarifikasi. Karena si Noker ibu Mizuha hanya diam, maka si Fuzi menancapkan akar ke tubuh ibu Mizuha sampai-sampai ia merasakan rasa sakit. Si Fuzi mengancam akan membakarnya dengan cairan besi. Namun si Mizuha ini malah menerjang Fuzi memohon agar ia tak membunuh ibunya. Nah, di sana si Noker ini menyuruh Mizuha agar tidak mencemaskannya dan malah mengajaknya pulang dan juga mabar. Si Fuzi bertanya-tanya kenapa Noker di dalam tubuh mereka berdua tidak balas menyerang. Saat si Fuzi mencoba membakar tubuh ibu Mizuha dari dalam, si Mizuha ini memohon kepada Fuzi karena ia butuh ibu yang ini. Ya alasannya simpel sih guys, karena dia tuh dibebaskan untuk ngapa-ngapain. Ya intinya itu dia bahagia dengan ibu barunya. Melihat Mizuha memilih ibu barunya dibanding yang asli, si Fuzi lantas melepaskan akarnya dan pergi begitu saja. Di sana ternyata tuh ada roh ibu aslinya guys yang memperhatikannya sambil menangis. Si Fuzi juga dijemput oleh Bon. Fuzi berkata kalau ia tak tega membunuhnya. Nah, keesokan harinya si Fuzi ini masih saja pusing memikirkan sifat Noker di dunia modern ini. Si Aoki berpikir bagaimana si Noker bisa bertukar informasi dengan mudah. Dan ternyata si Mr. Black bisa mengetahui seorang itu Noker ataupun bukan. Ia bahkan tahu kalau tubuhnya setengah menyatu atau sepenuhnya menyatu. Nah, setelah tahu kalau orang itu adalah Noker, si Fuzi ini malah ingin membunuh Noker tersebut. Namun dihalangi oleh Bon karena sangat menonjol. Si Aoki menyarankan untuk mencari bosnya dan membuat kesepakatan damai. Nah, singkat cerita, pergilah mereka di kafe andalan. Ternyata si Fen dan Nixon dan ibunya Mizuha sudah kembali dari misi pengintaian. Dan ternyata ia selama ini mengikuti Noker Mimori di malam hari. Ia kemudian memasuki saluran air. Setelah berjalan cukup lama, Nixon dan Fen dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah yang dilapisi oleh besi. Dengan tujuan agar si Fuzi tidak bisa menemukannya dan juga menyerangnya. Dan kalian tahulah siapa bosnya. Iya, tentu saja si Noker Mizuha. Roh ibu Mizuha ternyata sudah tahu duluan, akan tetapi dia melarang Fen dan juga Nixon untuk buru-buru melapor. Ya intinya ibu Mizuha ini melakukan itu jangan sampai kalau Fuzi tahu nanti akan terjadi pertumpahan darah yang menyangkut anaknya. Apalagi Noker di dalam tubuhnya adalah bos para Noker. Namun setelah Fuzi tahu kalau di dalam tubuh Mizuha ada Noker, maka ia tak ada alasan untuk menyembunyikan hal itu kepada Fuzi. Dan ternyata si Mizuha sendiri tidak menyadari kalau di dalam tubuhnya ada Noker, bahkan pimpinan para Noker. Si Bon menyarankan Fuzi untuk menolong Mizuha dan memisahkan Noker itu dari tubuhnya. Namun si ibunya ini melarang lantaran sudah putus asa karena si Mizuha ini memilih hidup dengan Noker dibandingkan dengannya. Ia juga mengakui kalau ia membesarkan Mizuha dengan cara yang salah. Mendengar ibunya Mizuha kecewa dan sudah putus asa menyelamatkan anaknya, si Aoki ini menyarankan untuk tidak putus asa dan mungkin ada jalan lain untuk menyelamatkan Mizuha. Nah, kemudian ibu Mizuha menceritakan masa kecilnya hingga membuat didikan anaknya seperti ini. Ternyata ibu Mizuha sewaktu kecil juga dijauhi teman-temannya ya karena keluarganya ini menganut kepercayaannya nyeleneh. Ibu Mizuha sangat membenci kultus ini karena sering diejek dan dijauhi oleh teman sekolahnya. Ia selalu menyuruh ayahnya untuk membubarkan kultus tersebut. Namun sang ayah memarahinya karena ia akan menjadi calon kepala keluarga. Nah, singkat cerita setelah dewasa ia mengikuti perintah orang tuanya yaitu menjadi kepala kultus. Namun ia tak menyukainya. Terlihat kalau ia melakukan hal itu untuk membahagiakan ibunya. Namun setelah sang ibu meninggal, ia malah dijodohkan oleh pria gendut pilihan ayahnya. Karena ia merasa jijik, akhirnya ia melarikan diri dari rumah. Sampai akhirnya menikah dengan ayah Mizuha saat ini. Namun sang kakek ini selalu saja memaksa agar cucunya menjadi penerus ke-18.
Di sana ia selalu menghindar dan bertekad akan membesarkan anaknya menjadi orang yang hebat. Sampai suatu saat sang ibu ini malah mendengar kalau suaminya sendiri berharap Mizuha menjadi penerus ke-18. Ia akhirnya marah karena merasa dibohongi. Ternyata selama ini suaminya adalah pengikut kultus juga. Nah, dari sanalah ia sudah putus asa dan pengen mati saja. Sampai akhirnya Noker memasuki tubuhnya. Nah, si Mizuha kecil yang mendengarkan ibunya pengen mati bersedia melakukan apa yang ibunya mau asalkan ibunya tidak mati. Nah, mulai dari situlah si Mizuha ini belajar hal apapun yang membuat ibunya bangga. Namun setelah menjadi anak yang paling berbakat di semua bidang, si Mizuha ini merasa bosan dan tertekan atas perintah ibunya. Dan mulai dari sanalah tubuh ibu Mizuha ini kadang-kadang bertingkah aneh dengan sendirinya. Ya, namanya juga dirasuki Noker, guys. Ia selalu melupakan hal yang pernah ia lakukan. Makanya ia tuh selalu mencatat dan mengabadikan momen kesehariannya agar tidak lupa lagi. Nah, suatu saat si Mizuha ini sakit karena ibunya terlalu memaksakannya. Di sana sang ayah menasihati istrinya agar tidak memaksakan Mizuha. Namun malah terjadi cekcok di antara mereka hingga sang ibu tiba-tiba pingsan. Nah, saat sadar ia sudah di dalam kediaman sang ayah atau kakeknya Mizuha. Setelah memarahi ayahnya, sang suami menjelaskan kalau dia sendirilah yang mengajak keluarganya ke sini. Ya, intinya tuh sudah banyak hal yang terjadi, guys. Pokoknya dia tuh nggak ingat sama sekali. Sampai-sampai ia kaget karena si Mizuha ini bertemu dengan Fushi dan malah jatuh cinta kepada Fushi. Dan ya, sudah terlambat baginya untuk bertindak. Nah, setelah itu si Bon bertanya kepada Mr. Black semirip apa Noker dengan manusia. Mr. Black menjawab kalau Noker hanyalah meniru dan mereka berusaha meniru semirip mungkin agar mereka tidak ditemukan manusia. Nah, setelah itu ibunya Mizuha ini memberikan sandi komputernya kepada Fushi agar si Fushi ini menghapus semua foto-foto kenangan bersama keluarganya. Ya, karena saat ini tuh keluarganya itu tidak butuh foto itu lagi, guys. Nah, setelah itu ibu Mizuha pamit. Mengira roh ibu Mizuha akan naik ke surga, si Bon ini meminta untuk tidak ke sana dulu. Si Fushi pun membujuknya agar tidak naik ke surga karena ia bisa membuatnya mengambil tubuh aslinya. Namun ibu Mizuha menolak tawaran Fushi dan pergi sambil ketawa. Nah, di rumah Mizuha ternyata si Noker sudah berani menampakkan dirinya dengan berkenalan dengan Mizuha melalui tulisan. Terlihat kalau si Mizuha ini malah senang dengan Noker yang ada di dalam dirinya. Suatu hari si Fushi ini menjadi burung dan mengawasi Mizuha dan Funa di sekolah. Saat praktek masak, si Mizuha sengaja diseleding teman kelasnya hingga gelas yang dibawanya jatuh. Di sana ternyata tangannya juga tertusuk kaca. Tanpa pikir panjang, Noker Funa mengajaknya mencuci lukanya. Saat badannya diambil alih oleh Noker, lukanya seketika langsung sembuh. Teman-teman yang jahat semakin julid karena si Funa ini semakin dekat dengan Mizuha. Kedua Noker itu langsung tahu kalau Fushi mengawasinya dengan wujud burung. Nah, singkat cerita setelah pulang sekolah, si Aoki ini membaca buku tentang komunikasi Noker di tangan Kahaku dengan cara menulis sesuatu. Di sana ia berpikir bagaimana cara berkomunikasi dengan Fushi tanpa diketahui oleh Noker. Melihat guci Eko, ia pun meminjamnya dan memikirkan makanan kesukaannya sambil mengoles guci itu dengan lumpur. Setelah Eko memegangnya, akhirnya Eko paham dan menyiapkan makanan kesukaan Aoki. Yang artinya si Aoki ini berhasil menemukan cara berkomunikasi dengan Fushi melalui guci Eko. Sementara itu keluarga Mizuha ini berkemas karena ingin bertamasya. Di sana si Fushi langsung masuk ke ruangan ibu Mizuha dan hendak menghapus foto seperti apa yang diperintahkan ibunya Mizuha. Ya, namanya juga manusia primitif, guys. Si Fushi ini tidak tahu cara membukanya. Nah, karena sudah kehabisan cara, akhirnya si Fushi ini membuangnya saja ke sungai. Lah, ternyata si Aiko itu ada di sana, guys, dan memarahi Fushi karena membuang sampah sembarangan. Setelah Fushi meninggalkan Aiko, ia merasakan rasa sakit. Setelah mendatanginya, ternyata itu adalah Aoki yang memukul kepalanya sendiri dengan tujuan memanggil Fushi.
Di sana Aoki menyerahkan Gucci untuk memberi pesan rahasia kepada Fushi. Setelah berubah menjadi adiknya Eko, si Fushi akhirnya bisa melihat pesan yang ingin disampaikan Aoki. Ya intinya si Aoki ini hanya mengetes mengirim pesan kepada Fushi dan ternyata berhasil. Nah setelah mengawasi Noker beberapa hari ini, si Aoki ini menyimpulkan kalau Noker sebenarnya mengirim pesan melalui matanya dan bukan lewat telepati. Kemudian si Aoki mengirim pesan lagi kepada Fushi, menjelaskan penelitiannya kalau tujuan Noker adalah mengirim para roh manusia ke surga, dan Fushi merupakan penghalang yang artinya adalah musuh. Si Noker berusaha membunuhnya namun tidak bisa, makanya ia tuh berniat membunuh penciptanya yaitu Mr. Black. Siapa tahu hal itu bisa berdampak kepada Fushi. Nah setelah itu kita diperlihatkan Mr. Black yang pulang ke asrama bersama saudara-saudara panti asuhannya. Nah ternyata si Funa yang telah membeli sesuatu dari supermarket terlihat sedang membawa Naginata atau pedang tombak dan sedang menuju panti asuhan. Ternyata si Fushi ini sudah standby dan sudah mengetahui berkat informasi yang diberikan oleh Aoki. Walaupun si Fushi sudah menahannya, akan tetapi si Noker Funa ini malah menyandra salah seorang anak panti asuhan. Setelah si Fushi masuk ke asrama, ternyata luka di leher anak tersebut telah tiada. Nah setelah sesampainya di kamar Mr. Black, si Funa ini tanpa pikir panjang langsung menerjang Mr. Black. Namun saat ujung Naginata hendak mengenainya, waktu pun berhenti. Dan Mr. Black mengubah Naginata tersebut menjadi seekor burung. Di sana sang Noker kaget karena tidak ada informasi kalau Mr. Black ini bisa melakukan hal itu. Setelah itu, Mr. Black merubah tubuh si Noker Funa menjadi bunga dan mengeluarkan inti Noker di dalamnya kemudian membakarnya. Setelah itu, si Sumika datang karena mendengar kegaduhan. Singkat cerita, si Fushi ini menemui Mr. Black. Fushi bersyukur karena Mr. Black tidak apa-apa. Ia pun menceritakan kalau ia juga diserang oleh Noker di dalam tubuh anak panti yang ia selamatkan. Namun untungnya si Fushi ini berhasil mengatasinya. Si Fushi berkata akan melindunginya dari Noker Funa. Namun Mr. Black mengatakan kalau ia sudah mengeluarkan dan membakarnya. Si Fushi pun sampai heran guys kalau Mr. Black ini mempunyai kemampuan seperti itu. Fushi mengajaknya untuk membasmi Noker, namun si Sumika datang dan langsung menghajar Fushi. Karena si Fushi ini selalu saja mengganggu Satoru atau Mr. Black. Nah di sana si Sumika ini memarahi Fushi. Saat lagi marah, si Sumika ini dipanggil oleh seorang anak panti karena Michi, yaitu anak yang menyerang Fushi tadi, tak sadarkan diri. Dengan sembunyi-sembunyi, si Fushi ini membawa Mr. Black pergi dan meminta kejelasan tentang Noker. Ternyata si Mr. Black sudah tahu kalau Michi itu adalah Noker juga. Lalu si Mr. Black menceritakan asal-usul Michi. Kalau ia pernah menderita penyakit serius dan setiap hari ia berpikir lebih baik mati saja. Namun saat jantungnya berhenti, tiba-tiba ia bangkit lagi dan sudah sembuh dari penyakitnya. Saudaranya langsung otomatis senang akan hal tersebut dan menganggap itu adalah keajaiban. Makanya Mr. Black ini tidak akan merenggut kebahagiaan itu. Walaupun Mr. Black membantu memusnahkan Noker, Mr. Black berkata kalau Fushi pasti tidak akan puas oleh hal itu. Setiap jiwa manusia punya kisahnya masing-masing dan butuh waktu yang lama membasmi Noker jahat di dunia ini. Dan mungkin teman-teman Fushi sudah pada meninggoy sebelum berhasil membasmi Noker tersebut. Si Fushi merasa tidak terima karena Noker itu jahat. Noker mengambil alih tubuh orang lain tanpa izin. Nah setelah itu Mr. Black ini mengembalikan perkataan Fushi kalau Fushi juga mengambil tubuh orang lain tanpa izin. Seperti tubuh anak muda yang pertama kali Fushi dapat. Si Fushi sempat merasa bersalah, namun ia masih saja ingin menghabisi Noker untuk menjaga kedamaian dunia. Di sana Mr. Black pamit pulang dan tak akan menghentikan apa yang Fushi lakukan. Di sana si Fushi dijemput Bon dan Fushi mengatakan kalau ia masih belum berani menyerang Noker menggunakan pedang. Ia akan mencoba dengan cara lain dengan bantuan teman-temannya. Nah keesokan harinya si Funa hendak berangkat sekolah dan menyapa teman-temannya. Dan dari bola mata Funa terlihat jelas guys siapa itu. Ya siapa lagi kalau bukan Fushi yang menggunakan tubuh Funa.
Dan film pun akhirnya selesai. Oke, segini dulu guys episode kali ini. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa di episode selanjutnya.